Saya tuh pengen bermimpi menjadi seorang aktor pada saat masih berusia 8 tahun. Jadi tetap nomor satu poinnya acting itu kejujuran. Kebetulan kuliah aku tuh di produksi filmnya. Jadi makanya sekarang itu aku lebih mempelajari bagaimana cara memproduksi suatu film panjang ataupun film pendek. Charles Wahyu, betul? Bener. Wih, para TV. Telepon, tahu ya? Para Tahu banget. tahu banget. Les, sibukan masih tetap aktor atau iya aktor betul? Aktor. Ah, kalau boleh tahu memilih aktor gimana awalnya? Kenapa? Kalau memilih aktor menjadi aktor awalnya gimana? Sebenarnya saya itu pengen bermimpi menjadi seorang aktor pada saat masih berusia 8 tahun. Jadi di usia 8 tahun itu saya berusaha untuk mewujudkannya dengan cara kayak jadi YouTuber gaming, content creator gitu-gitu. Sampai akhirnya suatu saat saya gabung ke agensi model. Tapi sebelum itu saya mengikuti kelas acting dulu, kelas model dulu. Terus setelah saya gabung agensi model, saya mulai kayak kelas acting bagus nih, karena kan di Surabaya itu kelas acting juga nggak terlalu banyak seperti di Jakarta. Jadi akhirnya setelah saya memutuskan untuk ikut kelas acting, ternyata passion saya itu lebih ke sana, bukan ke model. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misal tetap ada job model, saya nggak menolak. Itu disuruh orang tua atau kemauan sendiri? Sebenarnya itu kemauan sendiri sih. Kalau orang sambil duduk. boleh. Sambil. Kalau orang tua itu lebih kayak kerja di perusahaan, kantoran gitu lah. Formal ya. Iya, karena lebih terjamin. Karena kan kalau kita ke dunia entertain itu nggak ada yang pasti ya. Tapi karena saya hobi, saya suka menjalaninya, oke, nggak apa-apa. Sukanya itu suka banget namun suka Sukanya suka banget. Karena kebanyakan orang itu kalau ke dunia entertain kan ngejarnya duit ya. Ya nggak salah sih, emang nggak salah kalau kita ngejar. Tapi kalau emang kita fokusnya di situ, itu bikin mindsetnya nggak. usaha tidak usaha tidak memungkiri hasil. Benar, Iya. hasil tidak mengkhianati usaha. Nah, siapa yang awal kamu mungkin ada inspirasi? Inspirasi ya. Iya, umur 8 tahun. Umur 8 tahun ya. 8 Kamu tahun. lihat siapa kamu untuk menjadi ya? 8 tahun itu masih ini loh, boomingnya GGS. Apa itu? Ganteng-ganteng serigala. Oh, Ada manusia harimau, GGS gitu-gitu. Ronaldo Wati, banyak. dari situ. Nah, terus makin lama ya kan. Nah itu kamu makin kerasa kalau kamu merasa banget wah kayaknya ini aku suka ini. Ya. Ya. Itu kelas berapa kamu? Kelas 3, 4 kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Ya. Kelas 4 SD. Terus akhirnya di kelas 5 aku tuh bikin channel YouTube. Oh. Awalnya iya, mau iya. kolaborasi sama teman, kayak wah ini kayaknya seru kalau misal kita bikin channel berdua, bertiga gitu. Tapi ternyata teman-temanku nggak ada yang sevisi waktu itu. Jadi akhirnya aku Apa bikin itu? sendiri. Apa itu kontennya apa? Kontennya gaming sih, karena kan Oh. apa ya paling gampang untuk dibikin kan, gaming, ngevlog, terus banyak lah dulu tuh. Apa yang membuat kamu wah kayaknya aku di dunia acting apa yang Ini sih lebih ke kayak dulu tuh aku sempat suka sama orang, ternyata dia tuh aktris. Nah, jadi kayak mindsetku tuh kalau misal aku pengen dapet pacar yang aktris,
aku juga harus berusaha untuk menyeimbangkan gitu. Jadi makanya aku kebetulan suka di bidang perfilman sebagai aktor atau model apapun. Jadi kayak nggak ada salahnya kalau misal nanti tuh ngejarnya agak gampang. Nah, sudah mungkin film ya? Iya, udah berapa film? Film ya, kalau dari kan pertama kali tuh SMP, pas zaman COVID itu, mulai dari film pendek, film panjang, udah ya. ya berapa ya? Panjang pendek sudah. Panjang pendek, mungkin 8, 10-an. Casting sudah sempat banyak. Casting udah lumayan banyak yang ditolak juga sih. Mungkin belum rezeki. Iya. Akhirnya sampai saat ini menikmati dunia ini. Menikmati banget. Apa experience atau pengalaman apa yang bisa kamu ambil? Ya kamu sedikit cerita lah ya. Ini sih kayak kan waktu itu kan ada nih di satu karakter yang dimana aku jadi orang yang bukan diriku. Nah waktu itu aku tuh mempelajari karakter itu tuh sampai 2 mingguan. Jadi aku harus berperan sebagai orang gila. Orang gila. Nah kan aku juga kan awalnya nggak tahu ya kayak orang gila tuh kebiasaannya ngapain. Nah di situ tuh aku mulai kayak observasi. Di jalan-jalan tuh aku lihat kebiasaan orang-orang yang ya mungkin bisa dianggap seperti itu. Aku pelajarin, aku amatin. Dari situ aku juga belajar dari konten-konten orang. Oh ternyata kebiasaannya tuh seperti ini. Akhirnya pelan-pelan aku mulai terapin, bahkan kayak itu tuh bahkan menjadi suatu kebiasaan gitu, yang sebelumnya belum pernah aku lakukan. Setelah itu menjadi suatu kebiasaan, otomatis mempermudah jalannya proses syuting. Nah dari situ tantangannya sih menjadi yang bukan diri kita sendiri, karena kan memang kalau kita mau casting kan kita pasti jadi orang lain ya. Orang lain. Cuman ya gitu, tetap nomor 1 poinnya acting itu kejujuran. Dimana kita bisa ini sih kayak menjadi memasukkan karakter orang lain ke dalam diri kita. Jadi natural, prosesnya berjalan natural, nggak yang dibikin-bikin atau dibuat-buat. Karena kan kalau misalnya kita acting dibuat-buat, otomatis semuanya itu berjalan nggak natural. Awal-awal yang bikin kamu mungkin kesulitan, apa? Kesulitan. Untuk beradaptasi apa kesulitan? Ini Kendalanya. Waktu itu tinggi badan sih. Oh iya. Tinggi badan. Aku sempat kalah kan waktu itu ada casting nih, terus aku nggak kepilih karena tinggi badan lawanku ini tinggi. Iya. Jadi kayak agak nyesek gitu, padahal udah di tahap akhir cuma sisa 2 orang. Ternyata dari 2 orang itu yang kepilih temanku, tapi nggak apa-apa sih. Mungkin belum rezeki. Udah banyak peran yang kamu peran apa aja? Banyak. Yang kamu ingat? Dulu tuh awal-awal jadi figuran, terus habis itu naik ke peran pembantu, terus ada juga di peran utama tapi di film pendek, gitu macam-macam lah baru lumayan. Iya. Nah, mungkin yang dalam pikiranmu saat ini, kamu kebayang nggak peran apa yang pengen kamu peran? Peran yang pengen banget aku ini sih kayak mungkin lebih ke, karena aku ini suka film-film yang psikologi ya. Psikologi. Mungkin yang itu film-film apa ya itu ya? Film sing kejiwaan gitu-gitu. Iya, itu kayak tantangan banget, dan kalau aku bisa kayak misalnya orang disabilitas. Aneh itu bener. Aneh, tapi kalau bisa memerankan tuh kayak suatu kebanggaan. Dimana kita bisa membuktikan bahwa acting tuh nggak sekedar romance, nggak sekedar marah, sedih, tapi kita juga bisa menjadi orang di sisi lain ya. Sisi lain.
memilih sisi lain itu ya. Di sisi lain. Makanya kamu lumayan ada sedikit kayak apa, orang introvert kayak gitu dia sendiri menjadi apa, memang gitu enggak ya? Iya, tergantung ya. Tapi memang basically itu aku orangnya agak introvert. Tapi kalau misal tergantung ya, kalau ada teman yang ngajak ngobrol atau apa itu enggak introvert banget lah. Ya bisa dibilang ambivert lah. Nah, pengalaman semakin kesini itu ya bisa dibilang gimana? Lancar atau sulit, iya bang. Dari kamu sendiri? Ya naik turun. Cuma sekarang kan aku lebih fokus di kuliah. Jadi kebetulan kuliah aku tuh di produksi filmnya. Jadi kamu di produksi film. Makanya sekarang itu aku lebih mempelajari bagaimana cara memproduksi suatu film panjang ataupun film pendek. Dan di situ aku fokus sebagai produser. Nah, kamu sekarang udah merambah ke bagian belajar untuk produser ya. Memproduksi ya. Iya, untuk saat ini udah dua film. Dua film? Iya, nanti ketiga. Mungkin kalau butuh ya kan apa, ya aku diundang. Pasti. Nah itu kalau produser lebih susah nggak, lebih ribet nggak? Oh pasti lebih ribet. Nggak segampang yang aku bayangin waktu itu. Ternyata produser tuh banyak lah. Kayak kita harus nyiapin ini, nyiapin itu. Lebih kompleks ya? Iya, bener banget. Karena kan produser itu kayak apa ya? Yang ngebawa film ini mau dibawa kemana, film ini mau dibikin seperti apa, itu kan semua harus dipikirin sama produser. Kira-kira seru nggak tapi? Seru banget sih, asal suka ya, asal suka. Iya. Dua film ini itu masih sudah berjalan apa sudah bisa satu film udah selesai, sudah aku screeningin kemarin. Itu kebetulan cast-nya aku pakai Om Teddy sama Kak Cila. Terus yang di film kedua itu ada judulnya Niskala. Itu masih tahap editing. Itu bocorannya tentang apa itu? Kalau Niskala itu lebih ke ini. Ada nih satu cewek gitu kan. Nah cewek ini tuh ternyata hamil di luar nikah sama pacarnya. Nah pacarnya itu kebetulan orang yang berkuasa, anak pejabat. Jadi otomatis si anak pejabat ini nggak mau dong kalau reputasinya jelek. Makanya si pacarnya ini ngegugurin ceweknya, anak ceweknya. Terus untuk gambaran secara umum. Nah ini berarti itu project yang terbaru ini ya? Project yang terbaru. Itu bakalan kamu nantinya udah kamu misalnya ke produser itu? Iya, fokusnya di produser. Sama ini mau merambat ke bagian penyutradaraan. Itu beda ya? Produser sama bagian penyutradaraan beda ya? Nanti kamu rencananya sana kamu mempelajari hal itu ya? Jadi kayak produser sama penyutradaraan. Sudah kegiatan aktor atau acting ntar dulu ya? Iya, lebih dikesampingkan dikit, tapi nggak menutup kemungkinan kalau ada tawaran yang masuk, aku terima. Jadi fokusnya untuk saat ini kamu ya memproduksi sebuah film. Nah, ini nanti rencananya ada lagi nggak setelah ini? Ada. Jadi kamu juga banyak teman-teman untuk produksi juga banyak ya? Lumayan sih. Lumayan. Itu film pendek ya? Film pendek, sekarang fokusnya di film pendek. Oh juga film pendek. Itu ketika kamu menjadi aktor ya kan? Terus sekarang menjadi produser. Nah itu gimana kamu untuk sini aku menjadi produser, aku sebuah produser ini aku harus lebih detail lagi kan banyak yang kamu kalau di dunia produser siapa yang kamu yang role model ya kan? Inspirasi yang membuat inspirasi kamu siapa? Ini sih Manoj Punjabi.
Oh, itu lokal ya? Iya, MD. Indonesia. Selain itu, Selain itu apa ya? Kalau produser luar tuh aku ada beberapa sih, cuman namanya lupa. nah Lebih sering lihat yang di Indonesia. untuk ke depan, Mas, apa yang mungkin Ingin. kamu inginkan, yang kamu raih lagi ya kan? Kira-kira. Ini sih kayak kan nanti tuh di masa depan kita nggak ada yang tahu ya, karena kalau misal aku mungkin bisa fokus di bagian aktor atau model aja, tapi kan sekarang itu atau di masa depan nanti kan kita kayak dituntut menjadi seorang yang serba bisa. Kadang kameramen aja dia bisa ngedirect, bisa nata lampu, bisa ini, bisa itu. Makanya itu kayak nggak ada salahnya kalau kita belajar banyak hal dan kita bisa siap ditempatin di posisi manapun, entah itu sebagai produser, sebagai aktor, sebagai sutradara, apapun itu. Oke, makasih banyak Sarosio. Terima kasih banyak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut untuk proyek selanjutnya. Siap. Lancar ya. Amin. Terima kasih banyak. Halo, perkenalkan aku Charles Wahyu. Seneng banget bisa ngobrol dengan Para TV. Kontennya bener-bener beda dari yang lain yang sebelumnya pernah aku lakuin. Ini bener-bener apa ya? Mind blowing banget. Saksikan terus Para TV, para terus para guys.